Ya, halo teman-teman pemula. Semoga masih bersemangat, masih tetap eh, konsisten melakukan apa yang teman-teman sukai. Khususnya bagi teman-teman yang ingin menjadi konten kreator, influencer, selebgram, tiktoker, youtuber, apapun itu, dimanapun berada, jangan patah semangat ya. Dan yang pastinya terus aja berkarya. Karena sekecil apapun karya kita, sekecil apapun informasi kita, ketika salurannya tepat, ketika medianya tepat, maka akan berguna untuk yang lainnya. Nah, teman-teman, channel ini jadi saya khususkan untuk pemula dan sesuai dengan judulnya ya, bagaimana pemula bisa berkarya yang kemudian menjadi ahli di bidangnya ya, gitu. Nah, harus digarisbawahi juga ahli di bidangnya ya tentu berbeda-beda levelnya gitu, tergantung apa yang teman-teman sukai. Contoh, misalnya teman-teman suka mancing nih, suka mancing. Nah, nggak ada kan pelajaran yang spesifik atau pelajaran formal tentang mancing. Nah, kalau ada boleh kasih tahu saya ya. Nah, pelajaran tentang mancing ya tentu itu otodidak dan teman-teman ketika menyukai mancing itu bisa menjadi sebuah konten dan teman-teman bisa menjadi influencer di sana tentang mancing, bisa menjadi YouTuber di sana, bisa menjadi TikToker di sana tentang mancing karena menurut saya salah satu niche mancing ini bakal menjadi niche yang long lasting. Kenapa? Yang evergreen maksud saya. Kenapa? Karena memang mancing ini ya bakal ada terus. Mancing itu memang hobi yang menyenangkan mungkin bagi apa namanya? Bagi penggemarnya gitu ya. Dan di mana-mana mancing pasti ada. Bukan ada lagi banyak gitu ya. Tiap malam yang mancing di tempat saya juga di kampung saya itu yang mancing hampir tiap malam di kolam pemancingan. Dan dapat dipastikan bahwa itu audiensnya ada gitu. Dan sekedar berbagi tips tentang mancing misalnya bagaimana kita kasih umpan yang bagus, wah itu udah pasti bakal bagus tuh gitu. Nah kemudian apalagi tuh yang bagus tuh yang niche atau konten-konten yang bakal kemudian evergreen ya, sayuran misalnya, pertanian, perkebunan yang kayak begitu. Itu salah satu dan salah dua dan salah tiga contoh ya. Nah tetapi di sini saya nggak akan ngebahas ke sana, tapi yang akan dibahas adalah mengenai hal fundamental yang klise memang, tapi ini menjadi faktor penting maju, berkembang, dan konsistennya kita apa enggak di bidang yang kita geluti. Apa itu? Mindset. Nah, di mana-mana setiap mentor, setiap kelas pasti selalu mengajarkan tentang mindset di awal. Nah, makanya ini seperti terdengar ya umum gitu, klise lah ya. Ya, apa sih mindset gitu? Apa sih mindset? Ketika teman-teman mau belajar bisnis pasti yang di awal di apa namanya yang jadi pengantar untuk uh, apa pelajaran materi-materi lainnya pasti tentang mindset lebih dulu. Kenapa ya? Karena memang penting ya. Menurut saya nih boleh teman-teman berbeda pendapat silahkan, itu lebih bagus juga kita nanti bisa diskusi ya, karena apa namanya untuk mencapai hal yang baik ya diskusi itu bagus. Nah mindset itu penting kenapa? Karena ya semua ada di pikiran kita sama di hati kita ya. Nah, itu saling berkaitan kan. Nah, salah mindsetnya, salah cara berpikirnya, ya salah kesananya gitu ya. Misal, ketika teman-teman mindsetnya menjadi YouTuber itu langsung ke money oriented, profit oriented, ya sudah. Ketika teman-teman tidak mendapatkan apa yang teman-teman capai, udah berhenti, stop. Wow, ini tidak profitable, misalnya begitu ya. Eh, Tidak bagus untuk bisnis gitu, tidak menghasilkan uang. Padahal kalau teman-teman mau jadi content creator tidak bisa instan, harus berproses. Maka di sini mindset penting. Mindset, cara berpikir teman-teman harus harus santai, bukan harus santai maksudnya, harus terstruktur, harus harus mengerti, memahami gimana sih cara kerja content creator itu, bagaimana sih proses dari nol sampai content creator itu menghasilkan, bagaimana sih informasi yang kita sampaikan
dari memang awalnya dan niatnya hanya untuk berbagi sampai akhirnya kita bisa menghasilkan dan kita kelola itu dengan baik, maka disitulah hal yang memang kita cari sebetulnya gitu. Jadi kalau dari awal mindsetnya sudah misalnya cari uang, ya ya bisa-bisa saja, bisa jadi YouTuber nih, pengen cepet-cepet dapat uang, pengen cepet-cepet dapat AdSense misalnya, atau dari uang yang lainnya misalnya dari endorse misalnya, ya gampang teman-teman, pertama tinggal cari subscriber yang instan, beli jam tayang dan lain sebagainya, banyak lah, maka instan, maka cepat. Itu 1 bulan bisa dimonet channel kita, terus eh, tapi apakah itu akan berkembang? Nah itu belum tentu. Itu masih jadi pertanyaan. Tetapi untuk tujuan ingin cepat mendatangkan keuntungan atau penghasilan, ya bisa-bisa saja. Nah, maka mindset inilah yang menjadi awal langkah kita mau ngapain sih gitu. Jadi apa yang kita dapat, informasi yang kita dapat. Misalnya begini, saya pengen jadi konten kreator. Nah, ketika saya membuat konten atau ingin jadi konten kreator, hal pertama yang terbesit dalam pikiran saya tentu ada pengaruh dari lingkungan. Jadi apa yang saya lihat dari mentor kita. Mentor kita ngajarin apa sih? Ngajarin dapat duit dari konten, atau ngajarin dulu edukasi dulu, ngajarin gimana, itu mungkin mempengaruhi. Nah, eh, jangan sampai teman-teman pemula tergesa-gesa, lalu ya tadi apa namanya, berpikir instan, berpikir cepat, bahwa ketika kita buat konten, nah, seminggu kemudian dapat uang atau sebulan kemudian dapat uang, begitu ya. Karena menjadi konten kreator itu tentu prosesnya lumayan panjang sih ya, lumayan panjang itu, lumayan panjang. Nah, lumayan panjang ini kan relatif, ada yang bisa 3 bulan, ada juga ya 3 bulan ada. Nah, salah satu contoh saya sering melihat ada yang sekarang yang mungkin beberapa ya, saya baru lihat ada muncul di beranda saya, Insan Tutor. Nah, Insan Tutor ini salah satu channel YouTube yang subscriber hariannya dan jumlah viewsnya itu tinggi, cepat sekali dia pertama. Nah, ketika saya pelajari videonya, ternyata ya memang dia ketika membuat channel itu katanya baru, dan saya pun lihat ternyata maaf, belum lama, kalau tidak salah baru 8 bulan atau 1 tahun lah, saya lupa itu. Berkembangnya cepat gitu. Nah, saya pikir dia memang baru ya, baru bikin gitu. Wow, hebat sekali kalau begitu ya. Gitu, dan ternyata dia ada cerita-cerita di mana sebelumnya 2 tahun yang lalu, entah 3 tahun yang lalu, entah 4 tahun yang lalu, dia sudah bikin channel YouTube juga. Nah, cuman tadinya mindsetnya dia ya profit. Yang penting gimana caranya cepat dapat uang, cepat menghasilkan. Akhirnya dia memakai cara-cara yang apa namanya, yang instan gitu ya. Nah, tetapi juga itu tidak bisa disalahkan. Ya bebas, mangga, silahkan, itu pilihan, mau pakai apapun terserah pilihan. Nah, tetapi ini hanya hanya mencontohkan bagaimana Insan Tutor pada akhirnya dia menemukan konsepnya, pada akhirnya dia menemukan apa namanya, menemukan menemukan sesuatu yang pas menurut dia, yang akhirnya ya dia konsisten di Insan Tutor. Nggak tahu ya, mungkin dia punya channel yang lain, nggak tahu kita. Ini hanya kacamata awam yang jauh dari pembuat channel itu. Ini hanya contoh. Nah, ternyata pun ada yang cepat, ternyata dia berprosesnya lama. Ini yang mau saya sampaikan. Jadi dia berprosesnya lama, dari 4 tahun yang lalu ternyata. Nah, kemudian dia baru menghasilkan, ketika dia menemukan satu formula, nah akhirnya dia berhasil menumbuhkan channelnya dengan sangat cepat. Akhirnya menginfluence orang. Itu kan outputnya. Dia akhirnya menginfluence orang. Nah, tetapi prosesnya kan tidak sebentar, tidak 3 bulan, 4 bulan, tahunan dia. Nah, gitu. Yang sampai kemudian menjadi seorang influencer melalui
YouTube tentunya gitu. Dia mempengaruhi orang dan saya pun terinspirasi oleh Insan Tutor. Ya. Nah, ada Bang Panji itu, Bang Panji Pragiwaksono ya, seorang komika. Teman-teman pasti sudah tahu itu siapa Panji Pragiwaksono yang sekarang berkarir di New York. Ya. Nah, dia selalu bilang kan begitu ya. Ketika teman-teman mau jadi konten kreator atau mau bikin konten atau melakukan hal apapun, nah orientasinya jangan ke profit, jangan ke lu dapat apa, nah, tetapi ke edukasi, informasi yang teman-teman sukai. Lakukanlah apa yang teman-teman sukai terlebih dahulu. Jadi di benak kita, ketika kita melakukan sesuatu yang kita sukai, kita nggak akan capek. Ketika berjuang sekeras apapun, kita nggak akan ngerasa kita sudah berjuang mati-matian. Nggak akan begitu. Kenapa? Karena memang kita suka. Gitu. Dan ya ilustrasinya begini sajalah. Ilustrasi pendeknya. Mungkin teman-teman pernah kan menyukai seseorang, cinta lah gitu sama seseorang. Ada kita punya gebetan tuh. Nah, ketika kita PDKT, pendekatan misalnya, nah kita pasti mati-matian untuk seseorang yang kita sukai itu ya. Nah, dan kita nggak akan ngerasa kita berjuang karena kita suka gitu ya. Nah, sama halnya ketika kita memiliki hobi, yang hobi itu edukatif, informatif, juga menghibur, nah itu bisa menjadikan ladang penghasilan kemudian hari gitu. Kalau kita juga paham prosesnya gitu ya, dan paham salurannya. Karena begini ya teman-teman, nanti di video selanjutnya akan saya bahas tentang ini. Saya suka YouTube, saya suka TikTok. Jadi saluran saya ketika menyampaikan ide, gagasan, informasi, apapun itu, salurannya hanya dua. Saya menggunakan YouTube dan menggunakan TikTok. Kenapa? Bukan karena TikTok lagi hype ya, lagi happening gitu. Tapi karena memang menurut saya itu mudah gitu. Algoritmanya menurut saya tidak terlalu rumit lah dibanding ketika saya menggunakan Instagram. Apalagi menggunakan Facebook. Karena terus terang saja saya tidak aktif menggunakan Instagram dan Facebook. Kenapa? Karena tidak terlalu suka. Bukan karena tidak bisa, nggak suka aja gitu. Jadi nggak suka, nggak bisa saya gitu. Nah, tetapi ketika saya menemukan YouTube, belajar di YouTube, ikut berbagai macam kelas, dan saya pelajari juga youtuber yang non artis ya. Kalau artis itu biasa, karena dia pasti ketika dia membuat channel YouTube pasti langsung tinggi. Ya, orang sudah tahu gitu. Nah, tetapi yang non artis ini nih yang keren gitu. Yang adapun yang artis tetapi dia membuat hal yang berbeda yang menjadi inspirasi semua artis dan semua masyarakat Indonesia, yaitu Deddy Corbuzier melalui podcastnya. Nah, itu keren juga itu ya. Nah, maka itu berbeda kan, ekstrim ya, ekstrim dalam arti kenapa viral, karena berbeda gitu. Jadi teman-teman nanti akan saya bahas bagaimana karena khawatir ini video terlalu panjang, karena tujuan saya di sini tentang bagaimana caranya langkah awal teman-teman ingin jadi konten kreator atau YouTuber, TikToker, selebgram, apapun itu terkait media sosial dan platform-platform digital, mau digital marketing kayak apa itu terserah lah, apapun itu yang berbau dunia digital, dunia online. Maka yang utama ya adalah informasi terkait mindset. Ya, memang mindset itu klise dan terdengar ya seperti teori belaka lah ya, seperti omongan basa-basi biasa gitu. Tetapi percayalah, dari situlah, dari mindset itulah, dari cara berpikir itulah kita bisa bergerak, maju, konsisten dan berkembang sampai akhirnya menghasilkan.